Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo teman-teman guru penggerak seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tugas aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Tugas diseminasi ini saya buat untuk berbagi praktik baik serta pemenuhan tugas saya sebagai guru penggerak. Saya Lutfia Anggi Aprilia, guru penggerak angkatan 11 dari SDIT Mutiara Cendekia, Lubuk Linggau. Dan berikut adalah fasilitator serta pembimbing praktik saya sebagai guru penggerak di angkatan 11. Latar belakang dari adanya aksi nyata modul 1.4. Karena murid tidak suka peraturan selama ini, jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman atau cenderung mempermalukan dirinya. Tujuan dari aksi nyata adalah yang pertama, untuk menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan yang universal. Langkah-langkah yang saya lakukan sebelum memulai aksi nyata adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Lalu yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 3. Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Sebelum memulai diseminasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku. Posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itulah bunyi dari keenam elemen profil pelajar Pancasila. Dan berikut miskonsepsi yang sering sekali terjadi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru merupakan pengontrol dari murid. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Berikut adalah tabel merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Disiplin positif.
Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan juga kesehatan sebagai manusia. 5. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Manusia memiliki motivasi tertentu dalam berperilaku, termasuk yang dialami oleh peserta didik kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang telah mereka percayai. Berikut adalah konsep disiplin dengan identitas gagal yang sering memakai tindakan hukuman ataupun penghargaan. Dan berikut adalah konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Perbandingannya antara konsekuensi dan juga restitusi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Lalu, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada siswa yang melanggar tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid pun takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Lalu untuk yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa pun menghormati dirinya dan juga orang lain. 5. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama, kita bisa bertindak sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer.
Dari serangkaian penjelasan tadi, berikut adalah dokumentasi dari aksi nyata modul 1.4 penyampaian budaya positif pengimbasan terhadap teman-teman di SDIT Mutiara Cendekia Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda semua atas kehadirannya pada sore hari ini. Kami menyadari bahwa banyak sekali kegiatan yang kita harus jalankan setelah selesainya mengajar di sekolah kita. Akan tetapi kesempatan pada kali ini kita akan melaksanakan rabuan. Dan pada kesempatan rabuan kita kali ini kita akan menyaksikan aksi nyata dari Bunda Lutfi, yang dimana beliau akan menyampaikan terkait tentang penyebaran pemahaman yang penerapan budaya positif. Oleh karena itu Bunda, ini adalah hal yang penting untuk kita ketahui bersama sebagai seorang pendidik. Semoga ini nanti akan bermanfaat untuk kita semua dan bisa diimplementasikan dalam lingkungan sekolah kita. Baik, untuk mengawali agenda kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bunda Lutfi. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas sambutannya Ibu Wakil Kurikulum dari SDIT Mutiara Cendekia. Ya, terima kasih teman-teman karena sudah hadir di sini. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, sebelum mulai agar suasana hari ini lebih semangat, kita mengawalinya dengan tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Ya, jadi pada kesempatan hari ini yang ingin saya sampaikan adalah mengenai budaya positif. Ya, ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya pada program Guru Penggerak. Ya, jadi ini saya susun dan ini adalah fasilitator dan juga pembimbing praktik saya. Nah, jadi pada konsep inti budaya positif ini ada hal-hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu mengenai perubahan paradigma, lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Ya, jadi yang pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, sebelumnya pasti Bunda dan Ustadz sudah pernah mempelajari modul ini di PMM ya, mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi maksudnya ini apa? Pembelajaran dengan paradigma baru ini maksudnya adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, sehingga peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu pada era ini kita sebagai guru dituntut untuk mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jadi setiap peserta didik itu kita harus paham terlebih dahulu profilnya sebelum melakukan pembelajaran. Nah, selama ini kita sering melakukan miskonsepsi terhadap teori kontrol. Yang pertama, kita sering menganggap bahwa gurulah itu sebagai bertindak sebagai pengontrol murid, ya. Lalu kita berilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat, gitu kan. Lalu miskonsepsi selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi kita seringkali membuat rasa bersalah di dalam diri kita. Nah, itu sebagai dalam pikiran kita bisa mampu menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi dalam miskonsepsi kita selama ini bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, gitu kan.
Nah, jadi kita di sini tugas saya adalah ingin meluruskan beberapa paradigma. Ya. Jadi stimulus, respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama itu stimulus, respon tentang dunia. Nah, jadi realitas kebutuhan itu kita semuanya sama. Nah, tetapi pada nyatanya dari teori kontrol tentang dunia bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Berarti begitu juga dengan peserta didik kita. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi dari stimulus respon tentang dunia kita itu bahwa sudut pandang kita itu sama, semuanya sama. Ya, jadi seringkali kita menganggap bahwa satu kelas itu peserta didik kita itu mempunyai pandangan yang sama terhadap apa yang telah kita sampaikan. Padahal menurut teori kontrolnya, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, menyamakan persepsi peserta didik. Peserta didik harus seperti ini gitu. Padahal dari teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memahami. Lalu selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai salah satu kesalahan. Nah, padahal teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dari teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol saya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, teori kontrol tentang dunianya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu, selanjutnya terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Ya, nah dari teori kontrolnya itu model berpikir menang dan menang. Selanjutnya ada yang namanya disiplin positif. Jadi disiplin positif ini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ya, ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Good. Lalu ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini maksudnya itu apa? Kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ini ada motivasi dari perilaku manusia. Ada motivasi Oke, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ya, ketika melakukan perilaku tertentu ada motivasi dari dalam diri kita. Ya, jadi ada 3 motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita berperilaku itu perilaku kita manusia itu terbentuk yang pertama karena kita ingin menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi itu ada 3 motivasi perilaku manusia, dan ini seringkali berhubungan dengan motivasi perilaku yang dilakukan oleh peserta didik kita, gitu kan? Jadi ada 3 ini motivasi perilakunya. Nah, lalu di sini kita akan mempelajari mengenai konsep disiplin dengan identitas gagal.
Jadi ada hukuman dan penghargaan. Selama ini kita selalu membuat konsep disiplin itu pasti dengan hukuman lalu juga dengan penghargaan. Nah, hukuman itu kenapa dianggap gagal teori disiplin identitas gagal? Karena yang pertama, dari hukuman itu menyebabkan menyakitkan. Ya, dari hukuman membuat siswa tidak nyaman. Ya, lalu dari hukuman membuat siswa itu takut. Hukuman itu bersifat memaksa. Lalu hukuman itu menyembunyikan kesalahan murid menjadi rendah diri. Jadi kadang-kala karena kita juga terdesak dalam suatu keadaan tertentu, sehingga hukuman itu menjadi konsep teori yang paling sering kita lakukan di kelas. Lalu ada penghargaan. Ternyata penghargaan ini juga merupakan identitas gagal, bukan sesuatu yang efektif untuk peserta didik kita. Karena apa? Yang pertama tidak efektif, yang kedua merusak. Ini betul teori ya yang ada di dalam Merdeka Belajar ini. Yang kedua merusak hubungan. Jadi dari adanya penghargaan itu menimbulkan sifat iri hati dari satu siswa ke siswa yang lainnya gitu. Yang ketiga mematikan kreativitas. Dan yang keempat itu menghukum dengan sistem. Yang kita seolah-olah memberi penghargaan, padahal yang kita lakukan itu adalah menghukum siswa dengan sistem gitu. Lalu ada ranking, ya. Apa menghukum dengan sistem rankingnya? Lalu selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Jadi penghargaan yang kita lakukan terhadap siswa. Nah, ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi kalau konsep disiplin dengan identitas sukses itu namanya adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu gimana maksudnya? Kalau dari konsekuensi yang kita lakukan terhadap siswa kita, maka itu merupakan penguatan jangka pendek. Yang kedua perlu monitoring, terus berkelanjutan, terus stimulus, terus murid menghormati peraturan, dan juga kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, yang benar itu adalah restitusi, ya. Jadi ada namanya segitiga restitusi, nanti akan dibahas. Ya, ketika kita membuat segitiga restitusi, maka yang pertama murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, yang kedua fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu terdapat teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol sebagai kontrol. Lalu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, tadi sudah dibahas mengenai restitusi. Pastinya kita sama-sama mungkin ada dari kita yang baru mengenal apa yang dimaksud dengan restitusi, ya. Jadi menurut Gosser, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi tidak seperti hukuman yang sudah kita lakukan bisa membuat murid tidak percaya diri, gitu kan. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ciri-ciri restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu restitusi juga fokus pada solusi. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tanpa membuat murid tersebut merasa bersalah. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada siswa yang melanggar yang tidak mengerjakan PR contohnya. Misalnya kita memberikan hukuman, guru menghukum siswa tersebut untuk hormat bendera selama 10 menit. Lalu guru marah. Apa yang terjadi? Ketika guru marah, maka murid akan merasa takut. Oke, mungkin pada hari selanjutnya murid tidak akan mengulangi lagi. Tapi hal tersebut termasuk miskonsepsi. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat.
Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini juga bisa, tetapi ini juga termasuk dalam miskonsepsi. Yang ketiga adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Lalu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi keyakinan kelas, nah itu adalah kata kunci dari restitusi yang kita buat. Jadi kita tanyakan tentang keyakinan kelas, apakah siswa tersebut melanggar peraturan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, jadi dari restitusi kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama kita sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman. Kita juga bisa jadi pemantau, bisa juga sebagai manajer. Keyakinan kelas, jadi ini adalah salah satu kunci suksesnya dari restitusi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan dua atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tetapi di dalam kelas kita malah memiliki keyakinan kelas, tidak peraturan kelas. Sekarang kan sudah berganti nama dari keyakinan dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ya, jadi kenapa hal tersebut terjadi? Kenapa tidak peraturan kelas? Karena dari keyakinan kelas itu dibuat secara sadar, secara bersama, tidak memaksa siswa. Jadi bukan peraturan yang dibuat oleh guru agar siswa tertib, tetapi kesepakatan bersama antara murid dan murid dan guru agar mematuhi hal-hal yang sudah dituliskan dan didiskusikan bersama. Jadi hal yang bisa kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas itu adalah berdiskusi tentang peraturan. Jadi apa yang kita diskusikan? Yang kita diskusikan adalah peraturan. Lalu menyusun peraturan menjadi keyakinan. Jadi kita diminta untuk membuat kalimat positif. Tidak menggunakan kata tidak boleh makan saat belajar. Jadi kita tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif. Lalu setelah kita menyusun peraturan kelas, maka kita akan menempel keyakinan kelas, maka kita akan menempelkan keyakinan itu di kelas agar bisa sama-sama dilihat oleh siswa. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan. Terus berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini segitiga restitusi ya. Jadi kalau kita lihat peraturan kelas dan keyakinan kelas itu dua hal yang berbeda. Kalau peraturan kelas tidak boleh libur saat jam pembelajaran, tapi kalau keyakinan kelas tertib mengikuti pembelajaran. Terus juga kalau keyakinan kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi kalau keyakinan kelas, misalkan menjaga kerapian dan kebersihan kelas atau kelasku adalah rumahku. Jadi bisa membuat kalimat-kalimat positif yang membuat siswa untuk tergerak melakukan hal-hal yang sudah ada di keyakinan kelas tersebut. Nah, ini ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bisa menstabilkan identitas, ya. Lalu validasi, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Lalu menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi bagaimana sih cara menerapkan segitiga restitusi? Nah, yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Jadi bagaimana cara kita bertanya sama anak didik kita atau siswa di kelas? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau ketika mereka membuat kesalahan, bisa kita tanyakan,
apakah kamu telah melanggar peraturan kelas? Apakah kamu telah menanyakan keyakinan kelas? Nah, jadi gitu. Apakah kamu telah melanggar keyakinan kelas? Nah, jadi agar siswa tersebut bisa berpikir apakah sudah melanggar keyakinan yang sudah dibuat bersama. Lalu ada menstabilkan identitas. Nah, ini sangat penting agar anak-anak tidak merasa rendah diri, agar dia bisa kembali ke komunitasnya. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak apa-apa kalau kamu kalau kamu menceritakan kesalahan apa yang sudah kamu buat. Lalu yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi nggak apa-apa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Besok jangan diulangi lagi ya. Nah, jadi membuat siswa tergerak untuk bercerita tentang kesalahan apa yang sudah dilakukan. Ya, baik Bunda dan Ustadz, dari hal ini kita harapkan kita bersama-sama bisa sama-sama memperbaiki diri agar kita bisa melaksanakan segitiga restitusi ini di kelas kita, sehingga kita dapat membuat peserta didik kita sesuai dengan tujuan yang diharapkan seperti profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak menghakimi siswa, kita tidak memberikan hukuman, konsekuensi, tapi kita membuat siswa kita ya melakukan apa yang sudah ada di segitiga restitusi. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Lutfi atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Semoga ini akan menjadi bermanfaat. Sedikit kami menarik kesimpulan di sini bahwa saat ini kita sebagai seorang guru tidak diharapkan dan tidak diinginkan dan tidak diperbolehkan untuk memberikan kata-kata negatif kepada anak, sehingga kata-kata negatif itu akan menimbulkan rasa tidak kepedean dalam diri anak, sehingga anak ini memiliki hal yang tidak sisi negatif pada diri anak. Jika kita memberikan satu hal yang positif, walaupun anak itu memiliki suatu permasalahan dalam dirinya, maka anak itu akan memberikan keinginan yang baru, sehingga termotivasi dan kalimat-kalimat positif dari kita sebagai gurunya. Kita sebagai seorang pendidik, Ustaz ya, dan di kelas itu gimana Bunda? Dan di kelas diharapkan wajib ada Kalimat-kalimat poster yang poster tentang keyakinan dari kelas. Baik, itu akan kita implementasikan Bunda. Terima kasih. Saya sebagai mewakili dari kepala sekolah dan juga satuan kurikulum di sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bunda dan Ustaz yang sudah hadir dalam acara tentang Bunda Lutfi ini. Semoga apa yang dijalankan pada hari ini akan memberikan hasil yang baik, akan bermanfaat untuk orang banyak, dan semuanya akan berjalan lancar hingga akhir dari program yang dilaksanakan saat ini. Terima kasih Bunda Lutfi, dan kita akhiri bersama-sama dengan salam mendalam. Alhamdulillah. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Sucipto, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah YTIT Mutiara Cendekia, Kota Lubuk Linggau. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan rasa bahagia dan bangga di mana telah dilaksanakannya kegiatan diseminasi budaya positif dari salah satu CGP yang ada di SDIT Mutiara Cendekia, Kota Lubuk Linggau, yaitu Bunda Lutfia Anggia Aprilia. Jadi dengan adanya diseminasi budaya positif ini, tentu harapan kita CGP ini bagaimana visi dan misinya, yaitu tergerak dan menggerakkan, bisa memotivasi semua teman-teman yang ada di sekolah dan juga bisa
harapannya untuk mengajak dan juga memotivasi guru agar menerapkan metode segitiga diskusi. Karena dalam pola segitiga diskusi ini yaitu benar-benar mendidik anak-anak, kemudian tidak menjudge. Dimana harapan saya GGP ini bisa juga meningkatkan mengajak guru sebagai kawan sejawat menerapkan pola segitiga diskusi di kelas
setelah selesainya mengajar di sekolah kita. Akan tetapi kesempatan pada kali ini kita akan melaksanakan rabuan, dan pada kesempatan rabuan kita kali ini kita akan menyaksikan aksi nyata dari Bunda Lutfi, yang dimana beliau akan menyampaikan terkait tentang penyebaran pemahaman yang penerapan budaya positif. Oleh karena itu Bunda, ini adalah hal yang penting untuk kita ketahui bersama sebagai seorang pendidik. Semoga ini nanti akan bermanfaat untuk kita semua dan bisa diimplementasikan dalam lingkungan sekolah kita. Baik, untuk mengawali agenda kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama menghafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bunda Lutfi. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas sambutannya Ibu Ketua Kurikulum dari SDIP Cendekia. Ya, terima kasih teman-teman karena sudah hadir di sini. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, sebelum mulai agar suasana hari ini lebih semangat, kita mengawalinya dengan tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Ya, jadi pada kesempatan hari ini yang ingin saya sampaikan adalah mengenai budaya positif. Ya, ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya pada program Guru Penggerak. Ya, jadi ini saya susun, dan ini adalah fasilitator dan juga pembimbing praktik saya. Nah, jadi pada konsep inti budaya positif ini ada hal-hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu mengenai perubahan paradigma, lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Ya, jadi yang pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, sebelumnya pasti Bunda dan Ustadz sudah pernah mempelajari modul ini di PMM ya, mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi maksudnya ini apa? Pembelajaran dengan paradigma baru ini maksudnya adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, sehingga peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu pada era ini kita sebagai guru dituntut untuk mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jadi setiap peserta didik itu kita harus paham terlebih dahulu profilnya sebelum melakukan pembelajaran. Nah, selama ini kita sering melakukan miskonsepsi terhadap teori kontrol. Yang pertama, kita sering menganggap bahwa gurulah itu sebagai bertindak sebagai pengontrol murid, ya. Lalu kita berilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat, gitu kan. Lalu miskonsepsi selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi kita seringkali membuat rasa bersalah di dalam diri kita. Nah, itu sebagai dalam pikiran kita bisa mampu menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi dalam miskonsepsi kita selama ini bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, gitu kan. Nah, jadi kita di sini tugas saya adalah ingin meluruskan berubah paradigma, ya. Jadi stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama itu stimulus respon tentang dunia. Nah, jadi realitas kebutuhan itu kita semuanya sama. Nah, tetapi pada nyatanya dari teori kontrol tentang dunia bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Berarti begitu juga dengan peserta didik kita. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi dari stimulus respon tentang dunia kita itu bahwa sudut pandang kita itu sama, semuanya sama. Ya, jadi seringkali kita menganggap bahwa satu kelas itu peserta didik kita itu mempunyai pandangan yang sama terhadap apa yang kita sampaikan. Padahal menurut teori kontrolnya, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda.
Ya, lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menyamakan persepsi peserta didik. Peserta didik harus seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Padahal dari teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memahami. Lalu selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai salah satu kesalahan. Nah, padahal teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dari teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol saya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, teori kontrol tentang dunianya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu, selanjutnya terakhir adalah mode berpikir menang atau kalah. Ya, nah dari teori kontrolnya itu model berpikir menang dan menang. Selanjutnya ada yang namanya disiplin positif. Jadi disiplin positif ini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ya, ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Good. Lalu ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini maksudnya itu apa? Kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ini ada motivasi dari perilaku manusia. Oke, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ya, ketika melakukan perilaku tertentu, ada motivasi dari dalam diri kita. Ya, jadi ada 3 motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita berperilaku itu perilaku kita manusia itu terbentuk yang pertama karena kita ingin menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi itu ada 3 motivasi perilaku manusia dan ini seringkali berhubungan dengan motivasi perilaku yang dilakukan oleh peserta didik kita, gitu kan? Jadi ada 3 ini motivasi perilakunya. Nah, lalu di sini kita akan mempelajari mengenai konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada hukuman dan penghargaan. Selama ini kita selalu membuat konsep disiplin itu pasti dengan hukuman lalu juga dengan penghargaan. Nah, hukuman itu kenapa dianggap gagal? Teori disiplin identitas gagal karena yang pertama dari hukuman itu menyebabkan menyakitkan. Ya, dari hukuman membuat siswa tidak nyaman. Ya, lalu dari hukuman membuat siswa itu takut. Hukuman itu bersifat memaksa, lalu hukuman itu menyembunyikan kesalahan murid menjadi rendah diri. Jadi kadang-kala karena kita juga terdesak dalam suatu keadaan tertentu, sehingga hukuman itu menjadi konsep teori yang paling sering kita lakukan di kelas. Lalu ada penghargaan. Ternyata penghargaan ini juga merupakan identitas gagal, bukan sesuatu yang efektif untuk peserta didik kita. Karena apa? Yang pertama tidak efektif. Yang kedua merusak. Ini menurut teori ya yang ada di dalam Merdeka Belajar ini. Yang kedua merusak hubungan. Jadi dari adanya penghargaan itu menimbulkan sifat iri hati dari satu siswa ke siswa yang lainnya gitu. Yang ketiga mematikan kreativitas. Dan yang keempat itu menghukum dengan sistem. Yang kita seolah-olah memberi penghargaan padahal yang kita lakukan itu adalah menghukum siswa dengan sistem gitu. Lalu ada ranking, ya, menghukum dengan sistem rankingnya. Lalu selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Dari
penghargaan yang kita lakukan terhadap siswa. Nah, ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi kalau konsep disiplin dengan identitas sukses itu namanya adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu gimana maksudnya? Kalau dari konsekuensi yang kita lakukan terhadap siswa kita, maka itu merupakan penguatan jangka pendek. Yang kedua perlu monitoring, terus berkelanjutan, terus stimulus, terus murid menghormati peraturan, dan juga kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, yang benar itu adalah restitusi, ya. Jadi ada namanya segitiga restitusi, nanti akan dibahas. Ya, ketika kita membuat segitiga restitusi, maka yang pertama murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, yang kedua fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu terdapat teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol sebagai kontrol. Lalu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, tadi sudah dibahas mengenai restitusi. Pastinya kita sama-sama mungkin ada dari kita yang baru mengenal apa yang dimaksud dengan restitusi, ya. Jadi menurut Gosser, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi tidak seperti hukuman yang sudah kita lakukan bisa membuat murid tidak percaya diri, gitu kan. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ciri-ciri restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu restitusi juga fokus pada solusi. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tanpa membuat murid tersebut merasa bersalah. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada siswa yang melanggar yang tidak mengerjakan PR contohnya. Misalnya kita memberikan hukuman, guru menghukum siswa tersebut untuk hormat bendera selama 10 menit. Lalu guru marah. Apa yang terjadi? Ketika guru marah, maka murid akan merasa takut. Oke, mungkin pada hari selanjutnya murid tidak akan mengulangi lagi. Tapi hal tersebut termasuk miskonsepsi. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini juga bisa, tetapi ini juga termasuk dalam miskonsepsi. Yang ketiga adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Lalu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi keyakinan kelas, nah itu adalah kata kunci dari restitusi yang kita buat. Jadi kita tanyakan tentang keyakinan kelas, apakah siswa tersebut melanggar peraturan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, jadi dari restitusi kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama kita sebagai penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Kita juga bisa jadi pemantau, bisa juga sebagai manajer. Keyakinan kelas. Jadi ini adalah salah satu kunci suksesnya dari restitusi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tetapi di dalam kelas kita malah memiliki keyakinan kelas, tidak peraturan kelas. Sekarang kan sudah berganti nama dari keyakinan dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ya, jadi kenapa hal tersebut terjadi? Kenapa tidak peraturan kelas? Karena dari keyakinan kelas itu dibuat secara sadar, secara bersama, tidak memaksa siswa. Jadi bukan peraturan yang dibuat oleh guru agar siswa tertib, tetapi kesepakatan bersama antara murid dan murid dan guru agar mematuhi hal-hal yang sudah dituliskan dan didiskusikan bersama. Jadi hal yang bisa kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas itu adalah berdiskusi tentang peraturan. Jadi apa yang kita diskusikan? Yang kita diskusikan adalah peraturan. Lalu menyusun peraturan menjadi
menggunakan kata tidak boleh makan saat belajar. Kita tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif. Lalu setelah kita menyusun peraturan kelas, maka kita akan menempel keyakinan kelas, maka kita akan menempelkan keyakinan itu di kelas agar bisa sama-sama dilihat oleh siswa. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan. Terus berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini segitiga restitusi ya. Jadi kalau kita lihat peraturan kelas dan keyakinan kelas itu dua hal yang berbeda. Kalau peraturan kelas tidak boleh libur saat jam pembelajaran, tapi kalau keyakinan kelas tertib mengikuti pembelajaran. Terus juga kalau keyakinan kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi kalau keyakinan kelas, misalkan menjaga kerapian dan kebersihan kelas, atau kelasku adalah rumahku, jadi bisa membuat kalimat-kalimat positif yang membuat siswa untuk tergerak melakukan hal-hal yang sudah ada di keyakinan kelas tersebut. Nah, ini ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bisa menstabilkan identitas, ya. Lalu validasi, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Lalu menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi bagaimana sih cara menerapkan segitiga restitusi? Nah, yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Jadi bagaimana cara kita bertanya sama anak didik kita atau siswa di kelas? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu menanyakan keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau ketika mereka membuat kesalahan, bisa kita tanyakan, apakah kamu telah melanggar peraturan kelas? Apakah kamu telah menanyakan keyakinan kelas? Nah, jadi gitu. Apakah kamu telah melanggar keyakinan kelas? Nah, jadi agar siswa tersebut bisa berpikir, apakah sudah melanggar keyakinan yang sudah dibuat bersama. Lalu ada menstabilkan identitas. Nah, ini sangat penting agar anak-anak tidak merasa rendah diri, agar dia bisa kembali ke komunitasnya. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak apa-apa kalau kamu kalau kamu menceritakan kesalahan apa yang sudah kamu buat. Gitu. Lalu yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi nggak apa-apa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Besok jangan diulangi lagi ya. Nah, jadi membuat siswa tergerak untuk bercerita tentang kesalahan apa yang sudah dilakukan. Ya, baik Bunda dan Ustadz, dari hal ini kita harapkan kita bersama-sama bisa sama-sama memperbaiki diri agar kita bisa melaksanakan segitiga restitusi ini di kelas kita, sehingga kita dapat membuat peserta didik kita sesuai dengan tujuan yang diharapkan seperti profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak menghakimi siswa, kita tidak memberikan hukuman, konsekuensi, tapi kita membuat siswa kita ya melakukan apa yang sudah ada di segitiga restitusi. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Lutfi atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Semoga ini akan menjadi bermanfaat. Sedikit kami menarik kesimpulan di sini bahwa saat ini kita sebagai seorang guru tidak diharapkan dan tidak diinginkan dan tidak diperbolehkan untuk memberikan kata-kata negatif kepada anak, sehingga kata-kata negatif itu akan menimbulkan rasa tidak kepedean dalam diri anak, sehingga anak ini memiliki hal yang tidak sisi negatif pada diri anak. Jika kita memberikan satu hal yang positif, walaupun anak itu memiliki suatu permasalahan dalam dirinya, maka anak itu akan memberikan keinginan yang baru, sehingga termotivasi dan kalimat-kalimat positif dari kita sebagai gurunya. Kita sebagai seorang pendidik, Bunda Ustadz ya, dan di kelas itu bagaimana Bunda? Dan di kelas diharapkan wajib ada kalimat-kalimat poster yang poster tentang keyakinan ada di kelas. Baik, itu akan kita implementasikan Bunda. Terima kasih. Saya sebagai mewakili dari kepala sekolah dan juga satuan kurikulum di sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bunda dan Ustadz yang
sudah hadir dalam aksi nyata Bunda Lutfi ini. Semoga apa yang dijalankan pada hari ini akan memberikan hasil yang baik, akan bermanfaat untuk orang banyak, dan semuanya akan berjalan lancar hingga akhir dari program yang dilaksanakan saat ini. Terima kasih Bunda Lutfi, dan kita akhiri bersama-sama dengan lafaz salam mendalam. Alhamdulillah.